untuk bab keduanya yang hijau ini ya, eh, maka cara tasrifannya tidak beda jauh sebetulnya ya. Hanya saja ada beberapa perbedaan di beberapa sigot. Fa'ala yaf'ilu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun if'ila taf'il maf'ilun maf'ilun mif'alun. Nah, coba teman-teman analisis kira-kira di antara dua wazan bab ini kalimat mana saja yang ada perbedaan. Ya, di kalimat mana saja ada yang ada perbedaannya nih. Kan sigot fa'ala itu sama tuh, tidak ada perubahan ya baik dari segi harokat maupun huruf-hurufnya gitu. Nah, mungkin coba teman-teman analisa ada berapa perbedaan di wazan bab pertama dengan bab kedua ini. Enggak. Ada 5 Ustadz. Ada 5. Di mana aja tuh 5? Satu, If'ail yang kedua la taf'il, yang ketiga maf'ilun, yang keempat maf'ilun, yang kelima maf'ilun Ustadz. yang kelima apa? If'alun. Mif'alun, beda nggak antara bab satu dengan bab 2 mif'alunnya? Sama Ustadz. Maaf. Yaf'ulu dan yaf'ilu. Sama ya. Nah, yaf'ulu dan yaf'ilu ya. Ya itu. Jadi perbedaannya hanya di beberapa tempat saja ya antara satu wazan dengan wazan yang lain. Yaf'ilu, kemudian di if'il, lataf'il, maf'ilun, maf'ilun. Sisanya sama itu ya. Nah, begitupun nanti di tasrifan bab yang ketiganya nih. Hanya beberapa yang berbeda. Sisanya itu kebanyakan sama ya. Fa'ala yaf'alu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun. If'ala taf'al maf'alun maf'alun mif'alun. Coba dianalisis ini perbedaannya ada berapa nih? Antara bab kedua dan bab ketiga ini. Yang hijau dan yang biru ini. 5 Ustaz. Ada 5. Di mana aja itu 5? Yaf'ilu if Afwan, suaranya agak putus-putus nih. Yang pertama di yaf'ilu if'il yaf'ilu. Terus if'il la taf'il maf'ilun sama mif'alun. ya, pokoknya perubahannya ada di yaf'alu di fi'il mudore ya. Ini sigot fi'il mudore ya yang diawali huruf ya itu. Kalau bab kedua yaf'ilu, kalau bab ketiga yaf'alu, beda kasroh dan fathah. Kemudian di fi'il amar yang if'il, ya di fi'il amar if'il. Kalau yang bab ketiga kan if'al dibacanya. Kemudian di fi'il nahyinya. Nah, kalau fi'il nahyi itu yang diawali la taf'il untuk bab kedua, kalau bab ketiga itu la taf'al. Kemudian di isim zaman dan isim makannya ya. Yang setelahnya itu maf'ilun maf'ilun, kalau di bab ketiga maf'alun maf'alun. Kemudian di isim alatnya kalau bab ketiga itu ditambahi alif mif'alun, agak apa dibaca panjang ya. Nah, ini bab keempat, bab kelima, dan bab keenam. Nah, ini tinggal teman-teman analisis juga ya perbedaannya. Hampir sama semuanya. Nah, ini nanti cara bacanya kita seragamkan saja ya biar enak pakai lagu. Fa'ila yaf'alu fi'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun if'ala taf'al maf'alun maf'alun mif'alun. Ayo kita baca bareng-bareng ya bab keempat ini pakai lagu tadi. Bisa ya, teman-teman? Bisa Insyaallah ya? Ustadz. Ayo. Insya Allah. Ayo kita baca bareng-bareng buat belajar. 1, 2, 3.
fa'ila yaf'alu Yaf'alu fi'lan wa maf'alan dan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun if if'alan taf'al taf'alun maf'ulun maf'ulun mif'alun. Oke. Oke. Kemudian ayo lanjut bab kelima. 1, 2, 3. Fa'ula yaf'ulu fu'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ula taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Oke, terakhir bab ke-6. 1, 2, 3. Fa'ila yaf'alu fu'lanan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun if'ila taf'il maf'ilun maf'ulun mif'alun. Ya, kalau untuk sulasi mujarod ini masih enak-enak ya. Enak-enak itu maksudnya masih gampang kalau mau di tasrif itu. Kalau udah sulasi mazid itu biasanya agak levelnya itu agak sedikit naik lah cara mentasrifnya itu karena polanya itu agak lumayan berbeda gitu. Agak lumayan berbeda dengan yang pola sulasi mujarod gitu ya. Meskipun sebetulnya masih bisa ya, masih bisa dalam artian masih bisa, kalau dibilang mudah ya mudah gitu ya. Tapi ya ada sedikit kesulitan levelnya itu ya. Nah, itu apa namanya tadi terkait cara mentasrif ya. Nah, kemudian kita akan analisis satu persatu kalimat yang kita tasrif barusan. Kita akan analisis satu persatu dari tasrifan yang sudah. Suaranya jelas nggak? Kalau gitu. Sangat jelas Ustaz. Oke, semoga habis ini tidak ada ini lagi ya. Tadi sampai mana pembahasan kita ya? Sampai tasrifan itu ya tadi. Oh ya, kita mau menganalisis per sigotnya ya. Tadi itu. Ya. Udah kelihatan ya layarnya? Sudah Ustaz. Udah. Nah, buat teman-teman yang ingin mempelajari sorof, ya tentu tidak akan lengkap kalau misalkan teman-teman belajar tasrif tapi tidak paham per kalimat yang teman-teman bacakan. Tadi kan teman-teman sudah bacakan fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan dengan lagu-lagu gitu ya. Tapi pertanyaannya apakah teman-teman paham per kalimat yang telah teman-teman bacakan tadi gitu kan. Nah, makanya kita akan bahas di sini per kalimatnya ya. Dimulai dari fa'ala. Nah, sebelumnya di sini ada keterangan ya. Yang kolom kuning itu nama sigot, kemudian yang warna biru itu wazan, kemudian yang kosong tidak ada warna itu maknanya.
Nah, di sini untuk fa'ala ya itu kan wazan ya, wazan fa'ala berarti itu nama sigotnya adalah fi'il madi. Nah, fi'il madi itu untuk menunjukkan kata kerja ya kan, fi'il madi itu fi'il itu kan kata kerja. Madi dia menunjukkan makna yang telah lampau ya, yang mungkin sering saya jelaskan sebelumnya ya, menunjukkan makna lampau. Jadi misalkan kita mengatakan akala Zaidun, berarti Zaid makan. Nah, maka makan di sini itu sudah dilakukannya gitu karena menggunakan fi'il madi. Lain halnya kalau misalkan menggunakan sigot yang lain tentu maknanya juga lain juga nantinya. Itu untuk fi'il madi ya. Intinya menunjukkan sesuatu makna yang lampau. Kemudian sigot yang kedua fi'il mudhari atau wazannya itu yang dibaca yaf'ulu yang biasanya diawali huruf iya di awal ya. Yaf'ulu. Itu nama sigotnya fi'il mudhari. Maknanya apa? Maknanya itu menunjukkan sesuatu yang sedang dilakukan, pekerjaan yang sedang dilakukan atau akan dilakukan. Misalkan kalau tadi kita mengatakan akala Zaidun itu Zaid makan, tapi makannya itu bermakna telah dilakukan, berarti sudah makannya. Tapi kalau kita mengatakan yakulu ya, akala yakulu ya, berarti kalau kita mengatakannya yakulu Zaidun, mungkin secara tertulis maknanya sama-sama Zaid makan gitu. Akala Zaidun sama yakulu Zaidun secara tertulis artinya itu Zaid makan ya. Bisa saja seperti itu, tapi makna di dalamnya itu bisa tentu berbeda. Kalau akala tadi kan makna lampau, sedangkan yakulu atau yaf'ulu sigot fi'il mudhari itu menunjukkan pekerjaannya sedang atau baru akan dilakukan. Berarti iya Zaid makan tapi makannya itu sedang ya. Dia sedang makan atau bisa jadi baru akan makan. Bisa bermakna dua ya. Sedang atau akan. Kemudian yang sigot selanjutnya ada masdar taukid. Ya kalau yang dibaca wazan itu adalah fa'lan. Ini sebetulnya menunjukkan makna kata dasarnya gitu ya. Kalau misalkan dari kata bekerja berarti fa'lan itu bermakna pekerjaan. Kalau misalkan nasoro menolong berarti nasron itu pertolongan. Kalau misalkan alima alima itu mengetahui berarti ilman itu bermakna pengetahuan. Kalau fahima bermakna memahami berarti fahman maknanya apa? Paham. Kira-kira yang pas. Gimana? Pemahaman Ustaz. Memaham. Pemahaman ya, pemahaman. Ya. Soalnya kan ada doa Allahumma inna nas'aluka fahmal arifin. Ya Allah kami memohon meminta kepadamu fahmal arifin, pemahaman orang-orang yang arif ya, orang-orang yang arif bijaksana gitu ya. Pemahaman bermakna pemahaman. Nah, selanjutnya ada masdar mim. Masdar mim ini sebetulnya sama seperti masdar taukid ya dari segi makna. Hanya saja dari segi tulisannya perbedaannya hanya ditambahi mimnya saja ya. Maf'alan. Dari segi makna sama-sama ya menunjukkan kata dasar pekerjaan. Dan yang perlu teman-teman garis bawahi untuk sigot masdar ini sebetulnya ada dua macam ya. Ada masdar yang tertulis, ada satunya lagi itu disebutnya masdar simai. Ya, masdar simai. Ya, simai itu apa? Berarti simai itu adalah masdar yang memang mengikuti kebiasaan orang Arab ngomongnya itu gimana. Ya karena tidak semua masdar itu harus mengikuti wazan fa'lan maupun maf'alan gitu ya. Contohnya seperti julus ya. Julus ya. Julus itu kan masdar dia sebetulnya. Jadi ketika mentasrif pun kita tidak membacanya jalasa ya julusu jalsan gitu. Tapi jalasa ya julusu julusan gitu. Karena julusan itu masdarnya simai ya. Tapi ya kalaupun nanti teman-teman ketika mentasrif ya ketika disuruh tasrif lafaz jalasa dengan membaca jalasan itu sebenarnya tidak masalah gitu ya. Tidak maksudnya karena mengikuti pola wazan gitu ya.
Cuman orang Arab tidak menyebut masdar dari jalasa itu jalsan, tidak seperti itu, tapi menggunakan julusan. Begitupun kataba ya, kataba itu masdarnya bukan kataba yaktubu katban ya, tapi kataba yaktubu kitaban ya, kitaban, menggunakan kitaban. Karena itu ya itu simai, orang-orang Arab ngomongnya begitu ya, kita mengikuti gitu ya. Jadi memang ada beberapa hal pengecualian dalam tasrifan itu yang tidak selalu sesuai kaidah. Ya itu namanya tadi simai, masdar simai. Oke, kita lanjut dulu. Selanjutnya ada isim domir tambah isim fa'il ya. Kenapa kok ada isim domir ditambah isim fa'il? Ini kan tertulisnya fahuwa fa'ilun. Nah, huwa itu adalah isim domir. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, dan seterusnya itu kan kelompok isim domir atau kata ganti. Nah, isim fa'ilnya adalah lafad fa'ilun itu tadi. Fa'ilun itu adalah isim fa'il. Sigotnya namanya isim fa'il. Maknanya apa? Dia menunjukkan pelaku ya, atau dalam arti kata lain orang yang melakukan pekerjaan. Kalau misalkan fa'ilun berarti orang yang bekerja. Kalau misalkan dari nasoro berarti nasirun, orang yang menolong. Kalau menggunakan kataba berarti katibun, orang yang menulis. Kemudian sigot berikutnya ada isim isyarah dan isim maf'ul. Wazannya bagaimana? Wazannya itu wazaka maf'ulun. Zaka itu isim isyarah ya, dari kata asal kata zalika. Zalika, tilka, haulaika, itu isyarah untuk memberikan isyarat ya. Untuk apa namanya? Menunjuk lah ya. Kata tunjuk, kata lain itu. Ada haza, hazani, haulai, zalika, tilka, ulaika. Nah, itu adalah isim isyarah ya. Nah, di sini pakai singkatan menjadi zaka ya. Wa zaka maf'ulun. Maknanya apa? Maknanya ini orang yang terkena pekerjaan. Berarti kalau fa'ala bermakna bekerja, maf'ulun itu orang yang apa? Sesuatu yang dikerjakan ya. Tidak harus orang ya. Sesuatu yang dikerjakan. Zaidun maktulun. Zaid orang yang dibunuh. Nah, berarti menggunakan sigot isim maf'ul, maktulun, dari kata qatala, membunuh. Amrun apa namanya? Apalagi ya? Amrun madrubun. Berarti apa? Amrun madrubun. Dari kata doroba, memukul, berarti kalau amrun madrubun, amr orang yang memukul apa dipukul kalau madrubun? Memukul. Madrubun. Dipukul apa memukul? Dipukul. Yang dipukul ya. Jadi apa? Ibaratnya yang jadi korban lah, yang terkena pekerjaan. Nah, di sini zaka itu menunjukkan apa ya? Dari kata zalika ya, itu bisa bermakna orang ataupun bukan orang ya, sesuatu. Sesuatu itu yang dikerjakan. Zalika maf'ulun. Orang itu atau sesuatu itu yang dikerjakan. Kalau misalkan menggunakan kata tilka ya berarti sama maknanya itu. Ya, tapi untuk perempuan kalau tilka itu. Selanjutnya ada sigot fi'il amar. Nah, kalau fi'il amar itu kata kerja juga ya, dari kata fi'lun itu kan kata kerja. Nah, amarnya ini ya bermakna memerintah atau perintah. Maka kalau menunjukkan perintah sudah pasti ini ditujukan kepada mukhotob. Mukhotob itu tadi apa? Orang kedua, orang yang ada di hadapan kita. Uf'ul dari kata bekerja berarti ketika kita ubah menjadi kata perintah maka kerjakanlah. Nasoro unsur. Nasoro menolong, unsur tolonglah. Doroba memukul, idrib pukullah.
Jadi di sini mengandung makna kata perintah. Nah, selanjutnya ada sigot fa'il nahi. Nah, ini untuk lawan dari fi'il amar ya. Kalau amar memerintah, kalau nahi justru melarang. Uf'ul kerjakanlah, la taf'ul jangan bekerja. Ya. Fi'il nahi ya, la taf'ul jangan bekerja. Ya, sebetulnya fi'il nahi ini eh, sangat mudah sekali ya, hanya ini mirip seperti fi'il mudhari ya, hanya saja dia ditambahi lam kemudian huruf terakhirnya itu disukun. Jadilah fi'il nahi ya. Jadi ya dibentuknya masih dari fi'il mudhari kalau fi'il nahi itu sebetulnya. Hanya bedanya itu tadi dia ditambahi lam kemudian ujungnya disukun dan domir iya-nya ya, iya-nya itu diganti dengan tak untuk menunjukkan bahwa itu adalah mukhatab orang kedua. Tak itu menunjukkan anta, tapi kalau iya dia bermakna huwa. Selanjutnya ada isim zaman, isim makan. Ini secara tertulis lafadznya sama ya, maf'alun. Kemudian untuk maknanya itu nanti disesuaikan dengan konteks. Bisa makna tempat atau bermakna waktu. Ya, maf'alun itu bisa bermakna waktu kerja ataupun tempat bekerja, tergantung konteks yang kita bicarakan. Misalkan kita membahas mengenai apa dari kata sajadah. Ya, sajadah itu kan sujud ya, bermakna sujud. Nah, kemudian kalau kita ingin mengaplikasikannya menjadi masjidun, yang dimaksud masjid ini adalah tempat sujud, ya. Berarti isimnya isim zaman apa isim makan? Sholaitu fil masjidi. Nah, maka masjidi ini sigotnya isim zaman atau isim makan. Aku Makan. sholat di masjid. Isim makan ya, karena menunjukkan sebuah tempat. Eh, lain halnya kalau misalkan kita membicarakan konteksnya itu mengenai tempat. Hmm, ya, bisa jadi kalau masjidun yang dimaksud ini adalah waktu sujud. Afdolul apa? Afdolul masjidi fi awalil waktu. Ya, ini contoh kalimat saja ya. Afdolul masjidi fi awalil waktu. Waktu sujud terbaik adalah di awal waktu sholat maksudnya. Maka masjidun di sini menunjukkan isim zaman apa isim makan bagusnya kalau kalimatnya seperti yang saya buat tadi. Zaman. Zaman. Isim zaman ya. Nah, kemudian ada isim alat. Isim alat itu mif'alun sigotnya apa? Wazannya itu ya. Alat bekerja. Nah, ini menunjukkan sebuah alat dan sebetulnya kalau untuk isim alat ya baik isim apa namanya? Isim zaman makan alat ini cukup jarang digunakan kalau dalam percakapan ya. Meskipun memang kadang dipakai tapi lumayan jarang ya untuk isim apalagi untuk isim alat gitu ya. Mif'alun itu bermakna alat bekerja. Tapi kita tidak tahu yang dimaksud mif'alun ini alat bekerja seperti apa gitu ya. Karena kan orang-orang mengatakan alat bekerja itu seperti apa namanya karyawan ya kalau kita analogikan karyawan sebagai alat ya bisa dikatakan alat juga gitu ya. Tapi kan tidak di bahasa Arabnya bukan mif'alun karyawan itu ada maknanya sendiri. Tapi kalau di beberapa apa namanya di beberapa tasrifan ada yang memang sesuai seperti fataha. Fataha yaftahu fathan wa maftahan fahuwa fatihun wa zaka maftuhun iftah la taftah maftahun maftahun miftahun. Fataha bermakna membuka, miftahun alat membuka. Dan kalau teman-teman buka kamus, miftahun itu maknanya adalah kunci. Dan tentu ini nyambung ya, miftahun sebagai alat membuka yaitu berupa kunci gitu ya, nyambung gitu. Tapi ada apa beberapa yang lain juga ada yang mungkin jarang digunakan gitu ya. Tapi kalau miftahun ini nyambung, makanya kadang sering digunakan miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci surga adalah membaca la ilaha illallah. Itu di beberapa kalimat ada yang seperti itu kan.
Nah, ini ya sebetulnya ke bawahnya ini sama ya. Pembahasannya hanya saja ini menggunakan wazan bab pertama nasoro dari kata menolong. Kemudian di sini di bawahnya lagi menggunakan wazan doroba, menggunakan wazan fataha, alima, hasuna, dan yang terakhir itu adalah wazan hasiba. Nah, ini ada latihan sebetulnya ya. Mungkin nanti beberapa saja ini yang saya lihat. Nah, ini catatan ya untuk tambahan saja. Nah, di bab kelima dan iya bab kelima ini. Bab kelima. Di sini kan wazannya hasuna yahsunu atau mengikuti wazan fa'ula yaf'ulu. Nah, ini sebetulnya untuk bab kelima ini dalam kosakata bahasa Arab ini cukup jarang sekali dipakai gitu ya. Jarang sekali muncul lah. Karena apa? Karena wazan fa'ula yaf'ulu itu tidak diperuntukkan untuk sebuah pekerjaan, untuk kata kerja ya. Misalkan hasuna. Hasuna meskipun dia fi'il madi, maknanya itu kan bukanlah kata kerja. Hasuna itu dari kata apa? Hasanun kan? Artinya baik. Apakah baik itu adalah sebuah pekerjaan? Benar nggak? Bukan. Kata Bukan sifat. kan? Ya, lebih ke kata sifat gitu ya. Makanya meskipun ketika dia dimasuki di fi'il madi hasuna itu maknanya tidak condong ke apa? Tidak sama sekali tidak ada kecondongan ke kata kerja gitu ya, lebih ke kata sifatnya. Makanya nanti sebetulnya untuk isim fa'ilnya ya dia berbeda. Dia bukan hasinun tapi hasinun. Orang yang baik ya. Nah, teman-teman nanti bisa pelajari lebih dalam terkait apa namanya tasrifan dari bab kelima ini. Intinya untuk bab kelima ini memang penggunaannya itu lebih dikhususkan ke kata kerja yang lebih merujuk ke kata sifat. Hasuna yahsunu berarti kan bermakna baik gitu. Kemudian jahula yajhulu juga ya. Bodoh bermakna bodoh, kebodohan. Ya, selanjutnya ini ada sedikit latihan ya untuk kita coba tadribat ya, untuk mengasah dan mengingat-ingat gitu ya. Apakah materi yang tadi sudah disampaikan masuk atau tidak. Nah, ini latihannya adalah tentukan asal kalimat, wazan dan bab dari kalimat berikut ini. Misalkan majlisun. Asalnya dari kata apa? Asalnya itu berarti fi'il madinya itu apa? Jalasa. Jalasa. Ya, wazannya ikut wazan apa? Majlisun ini gitu ya. Apakah ikut wazan maf'alun atau maf'ilun wazannya? Ada yang tahu? Majlisun ikut wazan maf'alun atau maf'ilun? Maf'ilun saat. Ya, maf'ilun ya, disesuaikan dengan harokatnya juga. Dan bab dari kalimat berikut ini, berarti babnya bab apa ini? Tadi kan sudah ketemu ya dari kata jalasa. Berarti bab keberapa ini? Apakah bab pertama jalasa yajlusu atau bab kedua jalasa yajlisu? Bab ketiga jalasa yajlasu atau bab keberapa? Bab kedua saat. Ya, bab kedua jalasa yajlisu. Selanjutnya hijron. Hijron dari kata apa asalnya? Fi'il madinya apa hijron ini? Hajar Ustad. Ya, hajaro. Eh, wazannya mengikuti wazan apa? Hijron ini. Fa'ala. Enggak, maksudnya hijron ini kan sudah mauzun ya. Berarti wazannya harus sesuai harokatnya. Kalau fa'ala itu kan asalnya ya, lebih ke asal. Hijron wazannya fi fi Fi'lan. fi fi'lan ya. Fi'lan. Babnya bab keberapa hijron ini? Apakah hajaro yahjuru atau hajaro yahjiru
ataukah apa hajaro yahjaru kah atau hajiro yahjaru? Kira-kira lebih condong ke bab mana? Hajaroyah Jaru enggak sih? Ayo. Nah, ini Bab pertama, Ustaz, bab pertama. bab kira-kira sering terdengarnya itu apa? Hajaro yahjuru gitu. Atau hajaro Hajaroyah yahjiru. Juru. Hajaroyah Juru Ya, sering dengarnya. ya seringnya hajaro yahjuru ya. Bab kedua. Hajaro yahjiru. Nah, ada yang hajaro yahjaru, ada banyak sekali ya. Nanti untuk penentuannya yaitu teman-teman cukup eh, apa lihat-lihat di Al-Qur'an atau di penggunaan orang Arab biasanya menggunakan apa gitu. Hajaronya dibaca hajaro yahjuru kah? Yahjaru atau yahjiru. Nah, ini biasanya apa ya? Ini biasanya di percakapan bahasa Arab itu menggunakan hajaro yahjuru ya, yahjuru insya Allah ya. Hajaro yahjuru. Nah, kemudian kenapa kok masdarnya hijron? Berarti kalau masdarnya hijron kan harusnya hajiro yahjaru gitu kan. Nah, itu sebetulnya bisa jadi clue juga ya buat teman-teman. Ya meskipun tadi ada yang mengatakan seringnya terdengarnya hajaro yahjuru sih gitu ya. Tapi ya itu kadang kita harus menyesuaikan dengan masdarnya gitu. Kalau ini masdarnya hijron berarti kan alima ya'lamu ilman hajiro yahjaru hijron. Ya, seperti itu. Oke. Jadi kesimpulannya ini bisa mengikuti wazan bab keempat hajiro yahjaru hijron atau bisa juga hajaro yahjuru. Berarti hujron apa? Fa'ala yaf'ulu fa'lan hajaro yahjuru hajron gitu. Next dua lagi aja ya biar tidak kemalaman. Mim sahun. Mim sahun asal kalimatnya apa? Fi'il madinya apa? Mim sahun. Masaha. Masaha. Wazannya ikut apa? Mif'alun. Ya, Fa'alayah mif'alun. Kemudian kalau babinya apa? Kira-kira apakah masahayam sahu, masihayam sahu, masahayam suhu, masahayam sihu? Lebih pas yang mana ini? Masaha yang Mas ayam sahu Ustaz. Ya, masaha yam sahu. Artinya ada yang tahu nggak masaha itu apa? Menghapus. Ya, menghapus ya. Makanya mim sahun itu alat menghapus ya atau penghapus mim sahun. Oke, terakhir mamnuun. Mamnu, hadza mamnu. Ini orang Arab mengatakannya hadza mamnu. Ini nggak boleh nih. Hadza mamnu. Mamnuun asal kalimatnya apa? Mana Ma, mana ayam mana'a ya, mana'a ya, mana'a. Kalau wazannya ikut mana? Mana ayam nu'u, mana ayam ni'u atau apa? mana ayam nau enggak? Ya, ya betul. Mana'a yamna'u ya. Berarti ikut wazan fa'ala yaf'alu. Yang bab keberapa itu? Bab ketiga ya. Mana'a yamna'u. Mana'a yamna'u man'an fahuwa mani'un wa dzaka mamnu'un. Ya, jadi isim apa berarti sigotnya kalau mamnu'un? Simdu. Isim isim fa'il atau isim maf'ul? Isim maf'ul. Isim maf'ul ya. Oke. Insya Allah tidak ada pertanyaan. Apakah mungkin ada yang ingin ditanyakan? Mungkin kita buka 2 sampai 3 menit lah ya untuk tanya jawab. Silakan kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan ya.
Saya Ustaz. Ya, silakan. Untuk isim mudhari itu kan yang sedang dilakukan atau akan dilakukan. Itu akan dilakukannya sejauh mana? Maksudnya yang sudah pasti akan dilakukan atau yang belum pasti dilakukan? Oke. Nah, sebetulnya untuk fi'il mudhari ini kalau misalkan ketika kita mengatakan fi'il mudhari tanpa tambahan sin ataupun satunya apa lagi? Saufa ya. Biasanya kan kalau kita ingin menspesifikasikan lebih jauh itu biasanya diawali sin, berarti sayakulu atau saufa. Saufa yakulu misalkan. Nah, kalau misalkan tanpa ada spesifikasi begitu berarti itu dilakukannya dalam waktu dekat ya. Dalam waktu dekat berarti kalau kita mengatakan yakulu Zaidun, Zaid akan makan. Ya, Zaid akan makan atau bisa juga Zaid sedang makan. Dan kalau kita mengambil makna yang akan dilakukan itu harusnya dalam waktu dekat gitu. Karena kalau kita mau menggunakan dalam waktu yang jauh, ya misalkan Zaid akan makan tapi makannya masih besok nih, maka sebaiknya pakai kata spesifikasi yaitu pakai sin. Berarti sayakulu Zaidun. Ya, Zaid akan makan. Atau kalau misalkan mau lebih jauh lagi akan makan tapi 1 tahun yang akan datang misalkan. Berarti pakai yang saufa karena saufa itu untuk makna yang jauhnya jauh banget ya. Bisa 1 tahun sampai nanti di akhirat malah seperti dalam surat At-Takasur kala saufa ta'lamun. Kelak mereka akan mengetahuinya. Nah, itu kan kelak itu yang dimaksudnya itu ketika di akhirat nanti ya. Maka makna yang jauh gitu. Jadi ya itu spesifikasi untuk fi'il mudhari itu kalau misalkan tanpa menggunakan sin itu bisa bermakna sedang ataupun akan dalam waktu dekat. Kalau misalkan pakai sin ya berarti akan dilakukan tapi dalam waktu yang jeda yang cukup lama gitu ya, sehari 2 hari dan seterusnya. Tapi kalau pakai saufa itu lebih jauh lagi. Kelak biasanya di artinya kelak gitu. Karena kan kalau kelak itu ya kapan itu ya? Kelak 1 tahun yang akan datang, 3 tahun yang akan datang gitu. Ya, itu untuk spesifikasi waktu fi'alun mudhari ya bisa dipahami ya. Jadi saufa itu belum diketahui kapannya ya Ustaz? Pastinya. Belum di apa ya? Sebetulnya bukan lebih mengarah ke kepastian waktunya sih ya, tapi apa namanya? Jarak antara mengucapkan dan eh, terjadinya si kata kerja tersebut gitu ya. Pokoknya lebih ke arah jaraknya bukan bukan kepastian waktunya gitu ya. Ya kalau misalkan mau dikasih kepastian waktu tinggal diberi saja keterangan tambahan. Akal tuh godan. Saya bukan akal tuh godan ya. Yakulu Zaidun godan. Zaid akan makan besok. Nah, kalau mau dikasih kepastian waktu ya tinggal dikasih keterangan tambahan waktu saja di akhirnya gitu. Karena kalau penggunaan fi'il mudhari ini lebih ke arah jarak penggunaannya, bukan kepastian waktunya ya. Oke Ustaz, sudah Begitu paham. ya, Makasih Ustaz. sudah paham ya. Oke. Ya begitupun ketika kita menggunakan fi'il madi juga ya. Misalkan akal tuh fi usbu'il madi, saya sudah makan minggu kemarin. Itu kan ada kepastian waktunya ya. Kalau misalkan akal tuh saja yaitu bermaknanya aku sudah makan gitu ya. Dan eh, mungkin masih menimbulkan pertanyaan, kamu sudah makan kapan? Mata usbu'il madi, seminggu yang lalu. Waduh, kelaparan nih orang. Ya, ada pertanyaan lain? Yakfi, fahimtum, Himna, Fahimna. fahimna, argentum, Argentina, Argentina, understum, Stand. anders, andersna ya.
Alhamdulillah kalau misalkan sudah bisa paham. Untuk pertemuan hari ini insya Allah bisa dicukupkan. Semoga materi hari ini bisa bisa menambah ilmu baru ya buat teman-teman semuanya ya, dan makin semangat tentunya untuk belajar nahwu sorof ini. Tetap jangan diambil pusing ya, pokoknya nikmatilah proses pembelajaran nahwu sorof ini ya, karena eh, kapan lagi kalian bisa merasakan bingungnya belajar nahwu sorof kalau tidak dari sekarang gitu. Alhamdulillah, nakhtatim bi kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran ala ihtimamikum. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ustaz. Ustaz. Wah, dah Afwan, afwan. apa? Oke.